Oke ya, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana, yaitu untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP ya. Oke, pesawat sederhana yang akan kita bahas nanti terdiri dari 4 bagian ya. Jadi yang pertama ada pengungkit, itu contohnya seperti gunting ya. Terus ada bidang miring, contohnya apa itu, skrup, baut, skrup ya. Terus ada lagi katrol ini ya. Kalau katrol itu ya kayak limbah itu, air limbah air itu. Terus untuk pengibar bendera itu juga pakai katrolnya, tiangnya yang atas itu. Yang terakhir kita ada roda berporos lah, itu tahu ya, semua banyak menggunakan roda, kayak gerobak, kayak mobil itu juga menggunakan roda. Nah, kita sekarang belajar mengenai kenapa kita menggunakan pesawat sederhana atau tujuan menggunakan pesawat sederhana. Oke, yang pertama itu mempermudah pekerjaan manusia ya. Terus yang kedua, melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Dan yang ketiga yaitu dapat menempuh jarak jauh dengan cepat atau memperbesar kecepatan. Oke, kita lihat ada gambar ini ya. Jadi ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kalau kita lihat gambar A ya, itu ada seorang anak ya, mencabut paku hanya menggunakan tangan kosong tanpa alat. Sedangkan yang gambar B itu ada gambar seorang anak mencabut paku menggunakan palu. Coba kita lihat dari ekspresi wajahnya, ini kelihatan ya. Kalau yang A ini kelihatan susah sekali itu nyabutnya, sedangkan yang B itu nyabutnya mudah itu ya, dengan senyum-senyum riang itu pakunya sudah lepas. Nah, apa itu yang menyebabkan? Kenapa kok yang ini susah sekali, yang ini kelihatan gembira riang ya, mudah? Karena apa? Nah, karena anak yang pada gambar B ini menggunakan sebuah alat ya, jadi dia menggunakan pesawat sederhana, yaitu berupa palu ya, palu atau namun disebut sebagai pengungkit ya. Jadi sesuai dengan tujuannya, bahwa pesawat sederhana itu bisa mempermudah pekerjaan manusia ya. Ini contohnya, jadi mencabut paku itu jadi lebih mudah. Yang gambar selanjutnya ini juga ada ya, jadi ada dua gambar. Gambar A itu mengangkat batu langsung ya dengan tangan kosong tanpa alat, sedangkan yang B itu menggunakan tongkat ya, jadi batunya itu didongkel pakai tongkat, nanti kayak pengungkit itu ya. Sama sebenarnya dengan ini prinsipnya. Jadi kira-kira ini juga lebih mudah mana? Nah, ini juga lebih mudah yang B ya, karena ini menggunakan sebuah prinsip pesawat sederhana, jadi bisa melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Terus ada gambar yang terakhir ini apa ini? Ada seorang yang mendorong pasir ya, membawa pasir. Kira-kira ini mudah nggak nih dorongnya? Ya, ini lebih mudah karena dia menggunakan ada roda ya, ada roda berporos. Jadi ini juga sesuai tujuannya, dapat menempuh jarak jauh dengan cepat atau memperbesar kecepatan. Nah, ini bayangkan coba kalau dia membawa pasir itu tapi tidak ada rodanya, gimana? Malah lama ya, susah bergeraknya. Jadi roda juga bisa mempermudah ya pekerjaan kita, karena roda juga termasuk bagian dari. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama tadi ya, jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu pengungkit. Lah, ini di sini banyak gambar ya. Kita ke bagian sini dulu. Pengungkit jenis pertama ya. Pengungkit jenis pertama, kenapa kok dibedakan ada 3? Pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, pengungkit jenis 3. Karena ini letaknya berbeda-beda. Letak beban, letak titik tempuh, letak kuasa itu berbeda ya. Nah, ini kita lihat ke pengungkit 1 dulu. Kalau pengungkit jenis 1 itu ciri-cirinya titik tempuhnya berada di tengah ya, titik tempuh berada di tengah, berarti sampingnya apa? Di sampingnya kalau nggak beban ya kuasa, jadi titik tempuhnya di
tengah. Untuk lebih mudah kita lihat ke contoh bendanya ya. Jadi contoh bendanya itu kayak gunting. Gunting itu titik tumpunya di tengah. Nah bebannya itu yang sini ya, untuk motong kertasnya itu sebagai beban. Nah kuasanya itu sebagai alat yang kita pegang, itu bagian yang kita pegangnya itu sebagai kuasa. Jadi itu contoh pengungkit jenis pertama. Selanjutnya untuk jenis pengungkit jenis kedua, itu ciri-cirinya apa? Titik tumpunya di depan, terus tengahnya ada beban, nah belakangnya itu kuasa. Kita praktekkan ke penerapannya ya. Jadi kalau penerapannya itu ini contoh apa nih? Ini adalah alat pembuka tutup botol. Kita lihat di mana titik tumpunya. Nah ini ya. Jadi titik tumpunya itu yang ini, yang depan ini sebagai titik tumpu. Terus bebannya di tengah. Nah ini ya, bebannya itu botolnya, ini tutup botolnya ini sebagai beban. Nah ini dijongkel ya, bebannya itu dijongkel. Nah, ini adalah sebagai beban tengahnya. Terus belakang yang pegangannya itu sebagai kuasa ya, yang kita pegang untuk nongkelnya itu sebagai kuasa. Jadi bisa kita lihat pengungkit jenis kedua pada titik tumpu, beban, kuasa ya. Terus lanjut ke pengungkit jenis ketiga. Kalau pengungkit jenis ketiga itu urutannya ini beban, kuasa, lalu titik tumpunya di belakang sini. Ya beban, kuasa, titik tumpu. Terus kita praktekkan ke benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah apa ini? Gambar apa? Oke, stapler ya. Gambar stapler ini kita lihat bebannya itu di depan. Nah, biasanya kita taruh kertas di sini. Depan sini, terus tengahnya yang kita pencet atau yang kita pegang itu sebagai kuasanya, dan belakangnya itu sebagai apa? Titik tumpu ya. Jadi ada beban, kuasa, titik tumpu gitu ya. Nah kalau ngapalkan ketiga ini bisa nggak mudah nggak? Susah ya, kadang kebalik-balik ini, ada bebannya di tengah, kuasa belakang nih. Nah biar mudah saya ada cara ini ya, jadi biar mudah pakainya ini tibos. Tibos itu apa? T-nya itu sebagai gunting ya, bo-nya itu sebagai botol atau nanti tutup botol, S-nya itu berarti stapler. Nah jadi kalau ngapalkan itu ngapalkan bendanya saja, jangan ngapalkan garis-garis yang ini ya. Misalkan tibos gunting ini urutkan ya, berarti pengungkit jenis 1, T, bo itu pengungkit jenis 2, S itu berarti pengungkit jenis ketiga. Jadi kalau pengungkit jenis 1 T, oh ingatnya gunting, kita langsung ingat gunting. Oh gunting itu berarti titik tumpunya di tengah, bebannya yang di depan ya, kuasanya yang di sini belakang yang kita pegang itu sebagai kuasa. Terus kalau mau ingat pengungkit jenis kedua, oh tutup botol, kita ingat tutup botol bentuknya gimana. Oh berarti bukaan tutup botol itu gini ya, yang di depan sini titik tumpu, tengahnya beban, lah yang kita pegang itu sebagai kuasa. Terus kalau ingat pengungkit jenis ketiga apa? Oh S itu stapler, kita ingat benda stapler aja. Oh stapler itu berarti depannya sini sebagai beban ya, tengahnya yang kita pegang sebagai kuasa, terus belakangnya sebagai titik tumpu ya. Jadi lebih mudah mengingat bendanya ya daripada mengingat rumus-rumusnya ini. Oke gitu ya. Oke kita lanjut. Nah ini ada rumus untuk menghitung pengungkit. Jadi di sini nanti ada rumusnya. B itu sebagai beban ya, LB itu lengan beban, K-nya itu kuasa, LK itu lengan kuasa. Nah ini bebannya berarti ini maksudnya B. Lengan beban itu apa? Lengan beban itu berarti jarak antara beban sampai titik tumpu, ini namanya lengan beban. Nah sini ada kuasa ya yang kita beri gaya, dan lengan kuasa ya sama, lengan kuasa berarti dari titik tumpu sampai kuasa itu namanya lengan kuasa. Nah, ini ada contohnya ya biar lebih mudah. Ada sebuah pengungkit ya dengan batu di sini sebagai beratnya. Terus berarti sini apa? 2 itu sebagai LB ya.
halangan beban, titik tumpu, terus 5 itu sebagai lingkungan kuasa, titik tumpu sampai kuasa 5 meter. Nah, ini ada gayanya, F nya tuh 100 Newton. Yang ditanyakan adalah W, beratnya. Jawab ya, kita tulis rumusnya dulu. Nah, ini karena W tak tulis W aja ya. W kali LB sama dengan F kali LK. Kita lanjutkan, kita masukkan angkanya, W nya karena dicari tetap ya, LB nya 2 masukkan 2, F nya 100 masukkan 100, LK nya 5 dimasukkan 5. Terus lanjutkan, ada W kali 2 2W, 100 kali 5 500, W sama dengan 500 bagi 2 ya. Jadi W sama dengan 250 Newton. Itu jadi ketemu beratnya adalah 250 Newton. Terus di sini ada juga nanti yang ditanyakan misalkan keuntungan mekanis atau KM-nya. Ya, jadi keuntungan mekanis itu keuntungan ketika menggunakan sebuah pesawat sederhana. Jadi rumusnya adalah W dibagi F ya, atau berat dibagi kuasa. Ya, jadi ada KM sama dengan berat dibagi kuasa atau berat dibagi gaya. Jadi beratnya tadi berapa ini? 250 dibagi 100. Nah, sama dengan 2,5. Jadi ketemu KM nya adalah 2,5. Nah, ini ada contoh soal ya, latihan soal lagi nih. Ini persennya beda ya, tadi apa ini? Bebannya yang merah, sininya sebagai titik tumpu, nah sininya adalah kuasanya ya. Jadi ini ada soalnya, untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang, tentukan besar gaya F yang harus diberikan. Kita lihat dulu ya, LB itu berarti lengan beban. Nah ini ya, ini beban, ini sampai sini. Jadi LB nya di sini itu sebesar 0,5. Di situ tulisannya setengah, tak tulis 0,5 ya. Terus LK nya 2, loh kok 2? Dari mana ini 2? Nah, ini jadi LK itu pada lengan kuasa, di sini kuasa itu harus sampai ke titik tumpu ya. Jadi terus sampai, jadi di sini ada 1,5 sampai sini ditambah setengah ya, 1,5 ditambah setengah jadinya 2 ya. Ingat ya, dari F sampai ke titik tumpu itu ya kalau cari LK. Terus bebannya ini diketahui 600, ditanya F ya. Jawab langsung, kita masukkan rumusnya ya, B kali LB sama dengan F kali LK. B nya masukkan 600, LB nya masukkan 0,5, F karena dicari tetap tulis F ya, kali LK nya 2. 60 kali 0,5 ya, 300, F kali 2 2F. F sama dengan 300 bagi 2, F nya 150 Newton. Tuh ya, jawabannya 150 Newton. Oke, lanjut ke bidang miring ya. Jadi bidang miring itu ini contohnya. Yang saya lihatkan di gambar sini, ada mau mengangkat apa ini, karung. Misalkan ini karung beras mau diangkat ke atas truk. Nah ini kelihatan susah ya, susah sekali, berat. Tapi ketika dikasih bidang miring kayak gini atau papan ya, untuk naik ke atas truk, itu pekerjaannya menjadi lebih mudah. Nah itu contoh dari bidang miring. Terus ya, saya contohkan lagi, ini kita gambar apa ini? Nah ini itu adalah jalan menuju ke sebuah pegunungan ya. Jadi kalau kita lihat jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok ya, berkelok-kelok gitu, enggak langsung lurus dari bawah ke atas. Jadi untuk mempermudah sampai ke atas itu harus muter-muter, itu namanya proses bidang miring juga ya. Jadi jalan pegunungan yang dibuat berkelok, tidak lurus. Terus ini ya, ini juga ada anak tangga, ini sebenarnya sama kayak ini prinsipnya. Jadi anak tangga itu juga merupakan bidang miring ya. Jadi untuk mempermudah pekerjaan manusia, ini mudah masuk ke rumah. Coba kalau nggak ada tangganya, ini nggak ada anak tangga, dia naik ke atas mesti susah. Terus ada lagi nih ya,
ada kapak, pisau, paku, pahat. Lah ini semuanya miring ya. Di sini kan miring ini. Ya, ini juga lancip miring. Coba kalau paku tumpul, kan nanti nggak bisa masuk. Kayak ini ya, mata kapaknya ini juga kan miring. Ini jadi mudah belah ya. Jadi ini pisau, kapak, paku, pahat itu contoh bagian dari bidang miring. Terus ini ada rumus bidang miring ya. Jadi bidang miring juga harus bisa dicari keuntungan mekanisnya. Nah, gimana cara mencari keuntungan mekanis pada bidang miring? Ini adalah rumusnya S dibagi H atau S per H. Ya, KM nya itu keuntungan mekanis, S nya itu sisi miring ya. Jadi sisi miring yang sini. Nah, ini namanya sisi miring itu atau disebut dengan S. Terus H nya itu apa? H itu ketinggian. Nah, H itu ketinggian berarti bagian sini ya. Jadi sini itu adalah H ketinggiannya. Nah, rumusnya KM sama dengan S dibagi H. Ini ada contoh soal. Berapa keuntungan mekanik bidang miring tersebut? Ya, jadi ada benda mau dinaikkan ke atas. Ya, jadi ini yang diketahui S nya 2, H nya 1. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanisnya. Kita jawab ya, masukkan rumusnya KM sama dengan S dibagi H. Masukkan S nya berapa? S nya 2, H nya 1. Jadi 2 bagi 1 sama dengan 2. Oke, jadi KM nya sama dengan 2. Oke, latihan soal selanjutnya ada gambar di sini. Ada balok ya, dinaikkan ke atas dengan susunan gambarnya seperti ini. Ini yang sini A, B, C. Jika besar gaya F adalah 30 Newton, tentukan A. keuntungan mekanik bidang miring, dan B. berat beban. Kita lihat dulu yang diketahui. H-nya di sini tengah ya, yang berdiri itu. Sini H ya 3 cm. Terus F-nya 30 Newton. Ditanya KM dan W ya, berat. Terus jawab. Nah ini ya. Nah ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini kita cari dulu sisi miringnya, dicari ya. A sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat ya. A nya 3, B nya A nya, B nya 3, C nya 4. Dikuadratkan ya. 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Jadi akar 25. Jadi A nya sama dengan 5 ya. Jadi ketemu sisi miringnya adalah 5. Kita masukkan KM sama dengan S per H ya. Jadi ada S nya 5, H nya 3. 5 per 3 sama dengan 1,67. Terus disuruh mencari berat beban. Nah, karena ini KM itu kan ada 2 ya. KM bisa S per H atau KM itu W per H. Ini kalau ke pengungkit kan W per H. Kalau di bidang miring S per H itu sama ya, boleh. Jadi disamakan S per H sama dengan W per H. Kita masukkan angkanya ya. S nya 5 per 3 sama dengan W per 30. Terus kalau kayak gini perkalian silang ya. Jadi 5 dikali W, 5 W dikali 3 ya, 3W, 5 dikali 30. Selanjutnya 3 kali W 3W, 5 kali 30, 150. W sama dengan 150 dibagi 3. Terus jadi W nya sama dengan 50 Newton. Jadi ketemu ya, berat bendanya itu, berat bebannya adalah 50 Newton. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu katrol. Nah, ini. Jadi di sini ada 3 macamnya: katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ya, jadi kalau katrol tetap, ininya tetap ya, katrolnya nggak bergerak kemana-mana, tetap. Kalau katrol bebas, nanti katrolnya ini bisa bergerak ya. Jadi katrolnya bisa bergerak. Kalau katrol majemuk ada campuran, ada yang tetap,
ada yang bisa bergerak. Nah, jadi yang katrol yang bawah ini bisa bergerak, kalau yang ini tetap ya, ini katrol majemuk. Kita ke katrol tetap dulu ya. Jadi di katrol tetap itu nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 1 ya. Diingat-ingat ya, katrol tetap itu KM nya sama dengan 1. Terus kita masukkan rumusnya kayak yang tadi, KM sama dengan W per F. 1 sama dengan W per F. Kalau kita pindah rumus ke sana ya, 1 kali F sama dengan W. F kali 1 F sama dengan W. Jadi nilai F dengan nilai W itu sama, F sama dengan W. Jadi misalkan kita mau ngangkat beban 200 Newton, ya kita juga mengeluarkan gayanya 200 Newton gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol tetap. Apabila gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, ini diketahui masih massa ya 200 kg dan gravitasinya 10. Ditanyanya gaya F. Nah, kita harus cari dulu, cari beratnya ya. Berat itu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 200, gravitasinya 10. Berarti beratnya jadinya 2000 ya. Kita masukkan F sama dengan W. Jadi F nya itu sama dengan 2000 ya, jadi sama. Kalau beratnya 2000 ya nanti juga gayanya 2000, karena katrol tetap itu KM nya sama dengan 1. Oke, lanjut ke contoh yang kedua, itu katrol bebas ya. Kita lihat ke sini dulu. Ini ada katrol bebas. Kalau di katrol bebas diingat-ingat ya, KM nya sama dengan 2 ya. KM nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan kayak tadi, KM sama dengan W per F. KM nya 2 masukkan ya, sama dengan W per F. Jadi kalau kita silangkan ke sini ya, geser 2F sama dengan W. F nya sama dengan W dibagi 2. Jadi untuk mencari F itu W dibagi 2. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan ada bebannya, W nya 200, berarti F nya berapa? 100 ya, karena W itu, F itu W dibagi 2 ya. Jadi beratnya ini dibagi 2, itu nilai dari F. Ada contohnya, ini benda dengan berat 500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bebas. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Ya, diketahui berat bendanya 200, F nya ditanya. F sama dengan W per 2, karena ini katrol bebas ya. Jadi 500 bagi 2 sama dengan F nya 250 Newton. Oke, selanjutnya ada katrol majemuk ya. Jadi katrol majemuk itu gimana? Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol. Maksudnya gimana? Ya kita lihat di sini. Ini katrolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi katrol, jumlah katrolnya ada 4. Makanya kita masukkan ke rumusnya. KM sama dengan W per F. KM nya itu 4, W per F ya. Kalau kita silangkan ke sini, 4F sama dengan W. F sama dengan W dibagi 4. Itu ya. Kita contoh soalnya, benda dengan berat 1000 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol majemuk seperti gambar di samping. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Ya, ada beratnya 1000, ditanya F. F sama dengan W per 4. Ya, jadi F sama dengan 1000 dibagi 4. Dari mana 4? Karena ini katrolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi F yang kita dapatkan adalah 250 Newton. Ya.
Nah, yang terakhir ada roda berporos. Jadi roda berporos ini merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Fungsi roda berporos yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek ya. Jadi kalau kita lihat ini ada gerobak kayak gini, coba kalau nggak ada rodanya, nah itu gaya geseknya besar ya, juga nanti juga nggak bisa sampai jauh atau lebih berat ya, susah. Begitu juga mobil ya, kalau mobil mungkin ini orang bisa dorong mobil karena ada rodanya. Coba kalau rodanya dilepas, nggak ada rodanya, nah ini akan lebih susah untuk mendorongnya ya. Jadi itu fungsi roda berporos. Oke ya, jadi selesai ini pembahasan untuk pesawat sederhana. Silakan bisa di like, komen ya, dan subscribe untuk mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu, semoga sukses selalu.